Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Pak Anto. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang paradigma dan teknis pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Makalah ini atau materi ini sebagian besar saya ambilkan dari presentasi Pak Denny Hardianto saat saya mengikuti diklat atau BIMTEK di Tekkomdik DIY, sehingga sekaligus ini sebagai diseminasi kepada teman-teman guru. Walaupun ada beberapa materi lain yang saya ambilkan dari tempat lain dan saya sesuaikan dengan pemahaman saya, sehingga semoga lebih teknisnya itu lebih mendekati real karena juga berdasarkan pengalaman yang saya lakukan. Nah, ini mungkin agak terlambat ya, seharusnya mungkin di awal-awal tahun ajaran baru, tapi tidak ada salahnya supaya siapa tahu ada yang masih kesulitan dalam merancang PJJ sehingga memberikan inspirasi. Ya, begitu ya. Ya, yang pertama pendahuluan dulu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diluruskan dalam PJJ. Yang pertama adalah mindset pembelajaran daring atau pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya yang lebih tepat adalah pembelajaran jarak jauh. Kalau online dan lain-lain itu hanya teknisnya saja. Yang pertama adalah mindset pembelajaran daring, bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran jauh itu bukan memindah pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Jadi seolah-olah semua materi itu harus disampaikan ke anak semuanya. Ya, tidak seperti itu. Sehingga karena juga dalam situasi yang pandemi, pembelajaran tidak ideal, maka sekolah atau guru mempunyai kewenangan untuk apa? Memberikan materi-materi esensial, kompetensi dasar esensial yang mungkin baru atau sangat penting yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Kalau di Sleman sendiri sebenarnya sudah ada edaran dari dinas tentang KD-KD yang harus diajarkan seperti itu. Kemudian yang kedua, pengelolaan pembelajaran daring atau PJJ oleh guru. Pembelajaran tidak selalu berupa pembelajaran online. Pembelajaran jarak jauh itu tidak harus selalu online, misalnya dengan Zoom, misalnya dengan Google Meet dan aplikasi lainnya. Tapi menyesuaikan dengan keadaan siswa. Ada anak yang orang tuanya tidak mampu beli pulsa, ada orang tua yang tidak mampu beli HP yang smartphone yang bisa untuk Zoom, yang bisa untuk bahkan WA mungkin tidak bisa. Nah, itu kan menjadi kendala sehingga penyesuaian harus dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian peran orang tua dan pemahaman orang tua dalam pembelajaran. Jadi karena mungkin juga keterbatasan pengetahuan dan pendidikan orang tua, itu banyak yang orang tua tidak paham tentang bahwa yang belajar itu anak bukan siswa, sehingga banyak yang membantu anaknya untuk mengerjakan, bahkan banyak meme di media sosial yang anaknya tiduran, orang tuanya yang mengerjakan. Nah, ini perlu diluruskan bahwa orang tua itu yang membantu dan memotivasi dalam pembelajaran, bukan malah mengerjakan aktivitas siswa. Keempat, ketersediaan sumber belajar. Jadi sumber belajar itu tidak hanya buku atau modul atau video, tapi juga bisa lingkungan sekitar. Bisa itu lingkungan alam, bisa juga lingkungan sosial. Lingkungan alam berkaitan dengan keadaan alam, tumbuhan, hewan, dan sosial itu mungkin interaksi dengan orang lain, orang tua, orang di sekitar, keluarga dan lain-lain. Dan bisa juga dari internet, tergantung lingkungan mana yang ingin dieksplor dalam aktivitas belajar. Oleh karena itu, dalam kegiatannya kita memang sebaiknya mengetahui keadaan anak itu misalnya di lingkungan pedesaan. Maka mungkin lebih cocok kegiatan siswa itu dengan mengamati lingkungan sekitar, berinteraksi dengan warga sekitar, dengan orang tua, dengan keluarga. Jadi tidak hanya melulu buku, tapi mungkin modul atau buku juga perlu untuk sebagai panduan. Tetapi dalam
kegiatannya mungkin bisa divariasi sesuai dengan keadaan lingkungan. Kemudian yang kelima, ketersediaan fasilitas seperti yang saya sampaikan dan sarana. Tidak semua siswa mempunyai device, mempunyai laptop, smartphone atau komputer. Mungkin ada yang tidak punya sama sekali orang tuanya, ada yang punya tapi tidak support dan lain-lain. Mungkin yang seandainya punya HP-nya tapi tidak punya internetnya atau pulsanya terbatas, paketannya terbatas. Nah, ini harus disesuaikan dengan keadaan anak. Nah, padahal kondisi saat ini ya, kita mungkin lebih cocok untuk kondisi sebelum semester 1 ini, tetapi mungkin masih ada juga yang mengalami kondisi seperti ini. Jadi guru itu tidak disiapkan untuk mengelola PJJ. Yang juga ada mindset bahwa PJJ itu seperti mengajar tatap muka di kelas, harus menggunakan Zoom, harus menggunakan Google Meet yang kita harus bertatap langsung dengan anak, harus interaksi langsung, harus ada komunikasi langsung. Nah, itu juga mungkin kurang tepat. Tadi karena berkaitan dengan keadaan keadaan anak yang mungkin keadaan orang tua, keadaan anak yang tidak sama antar satu siswa dengan yang lain. Apalagi kalau di sekolah-sekolah yang di pinggiran mungkin yang istilahnya atau di desa yang mungkin memang akses internetnya kurang lancar. Apalagi juga akses dengan alat sarana yang lain. Kemudian orang tua kurang siap mendampingi belajar anak di rumah. Jadi tidak hanya guru, siswa, orang tua semua tidak siap dalam mengikuti PJJ ini, ya. Karena memang apa namanya ini sesuatu keadaan yang tidak dipersiapkan karena namanya pandemi itu datangnya tiba-tiba tidak ada yang siap sebelumnya. Kemudian mindset sebagai orang tua, anak harus belajar bersama guru. Kalau belum belajar sama guru itu ya belum belum namanya belum sekolah atau belum belajar. Ini juga menurut saya karena orang tua juga tidak mempunyai keterbatasan kemampuan untuk membantu anak dalam belajar, bukan membantu mengerjakan aktivitas tapi membantu menjelaskan memotivasi anak belajar. Kemudian sebagian besar siswa belum mandiri sehingga tidak bisa dilepaskan begitu saja atau tidak bisa hanya dengan orang tanpa campur tangan orang tua dan guru belum bisa ya. Ini bukan mahasiswa ya. Ini adalah anak-anak dari mungkin ada yang TK, ada yang SD, SMP, mungkin SMA dan mahasiswa mungkin sudah bisa dilepas. Tapi SMP ke bawah saya kira masih perlu pendampingan orang tua. Kemudian kalau anak-anak SD kan anak-anak saya juga mengalami itu. Sepertinya itu libur PJJ itu kayak libur gitu ya. Semi libur lah paling tidak seperti itu. Nah, ada situasi lain bahwa saat ini belajar itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Maka sebenarnya fungsi guru itu tinggal sedikit sebenarnya. Ya, kalau fasilitator ya tetap, motivator tetap, evaluator tetap, tetapi karena ada sebagian yang kita sharing dengan orang tua, maka yang utama adalah merancang pembelajaran. Nah, ini yang tugas utama guru. Nanti kalau motivator, evaluator, fasilitator ini kan sudah tugas harian yang semakin atau tadi saya katakan sharing dengan orang tua karena anak ada di rumah. Nah, apa fungsi atau kegiatan perancangan pembelajaran? Itu dari menganalisis tadi keadaan anak, kemudian mendesain. Setelah kita menganalisis, kalau kita kelas kami menggunakan survei, menggunakan Google Form ke orang tua, kemudian setelah hasilnya ada, kita desain bagaimana pembelajarannya. Dari hasil survei ternyata yang punya printer hanya 30%, berarti perlu disediakan print out. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian kita desainnya ada pembelajaran online dengan video, kemudian nanti aktivitas belajarnya dengan worksheet dan juga dilengkapi dengan rangkuman materi sehingga bisa membaca, bisa melihat video, kemudian mengerjakan worksheet seperti itu. Kemudian dikembangkan disesuaikan, dikembangkan maksudnya materinya, kemudian aktivitas belajarnya itu dikembangkan, kemudian diimplementasikan dilakukan. Kemudian ada evaluasi. Setelah dievaluasi kemudian mendesain lagi, dikembangkan lagi dan seterusnya. Yaitu seperti siklus yang memutar. Setiap saat harus ada evaluasi.
Kemudian, nah ini mungkin gambarannya. Jadi sebelum melakukan PJJ, kan PJJ berlangsung terus ya. Jadi setiap ada evaluasi, analisis dulu tentang keadaan siswa, kesibukan orang tua, bisa nggak mendampingi, atau kapan sebaiknya waktu yang tepat untuk mendampingi. Nah ini karena tidak setiap anak sama, maka bisa dibuat fleksibel. Kalau bisa pagi sesuai jadwal, ya tetap ada panduan pagi misalnya jam 7 sampai jam 11 atau jam 12. Tapi kalau orang tuanya bekerja, ya nanti bisa sorenya atau malamnya. Sarana dan prasarana, kalau tidak semua anak mempunyai HP atau apa namanya laptop yang support ya, misalnya tidak online penuh tapi menggunakan apa namanya blended, atau bahkan kalau semua orang tua tidak mempunyai anu bisa luring, atau kebanyakan orang tua bisa menggunakan luring semua, online offline semua. Misalnya minat siswa, nah, disesuaikan dengan minat siswa, apa kesukaannya itu belajarnya menggunakan apa. Ada yang suka dengan menggunakan video, ada yang suka membaca, ada yang suka mengerjakan online, ada yang suka mengerjakan menggunakan apa kertas. Nah itu harus disesuaikan. Kemudian cara belajar siswa juga hampir sama ya. Tadi cara belajarnya bagaimana yang lebih mudah bagi siswa. Nah itu akan menentukan jenis pembelajarannya, apakah daring tadi, blended atau luring, dan juga teknis-teknis yang lain. Kemudian porsi aktivitas belajar sinkronus dan asinkronus dalam PJJ. Jadi sinkronus itu tatap muka langsung dalam satu waktu ya, atau belajarnya itu dalam satu waktu dengan apa namanya guru misalnya. Nah, dan kalau asinkronus itu berbeda tempat dan berbeda waktu. Ya. Misalnya ya, kalau yang sinkronus itu misalnya melihat video atau Zoom, video live atau Zoom atau komunikasi menggunakan WA, itu sinkronus. Nah, ini yang porsinya lebih sedikit karena akan memandirikan siswa, sehingga siswa itu harus lebih mandiri, terbimbing melalui aktivitas asinkronus. Jadi kegiatannya itu banyak kegiatan yang asinkronus, jadi juga lebih fleksibel ya tadi, karena tidak semua waradimah kita atau asumsi kita bahwa tidak semua anak mempunyai fasilitas yang sama gitu, di rumah. Kemudian model pembelajarannya kalau bisa ya tetap project based learning, kemudian tetap problem solving learning, discovery learning. Jadi anak tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar mengisi soal, tapi juga apa menggunakan memanfaatkan lingkungan, mengeksplor lingkungan, kemudian ada pemecahan masalah dan lain-lain. Nah, misalnya contohnya ini contoh satu ya skenarionya ya. Jadi yang sinkron itu hanya untuk penjelasan materi oleh guru, bisa juga melalui video atau menggunakan Zoom, itu hanya sekali dalam seminggu. Kemudian kalau menyapa tetap setiap hari menggunakan WA misalnya. Kemudian kegiatan atau materi dan kegiatan itu apa namanya asinkron, bisa dikirim melalui PDF ataupun diambil paketan. Misalnya setiap Senin atau Sabtu orang tua ngambil, nanti Sabtu berikutnya dikembalikan. Contoh kedua, ini banyak asinkronus. Jadi lah sinkronnya guru hanya menyapa saja melalui media sosial WA misalnya. Kemudian semua penugasan dan diskusi itu dipaket yang asinkron, jadi dikerjakan di rumah semua. Nah, baru mungkin ada tes performance atau tes demo. Kemudian contoh ketiga, dalam satu minggu itu hanya ada penyapaan saja, sedangkan tugas-tugas itu atau materi itu melalui video dan juga melalui paket belajar yang per minggu. Teknisnya tadi seperti saya sampaikan diambil di hari Senin atau Sabtu, nanti selama satu minggu dikembalikan lagi sambil mengambil yang baru, sambil mengembalikan worksheet dan guru mengoreksi. Kemudian tes online-nya kapan saja sesuai kesepakatan. Kemudian contoh keempat, ini sinkronusnya hanya sapaan saja, sedangkan materi dan kuis semuanya offline. Ya, kemudian ada tes. Yang kelima, tidak ada sinkronus, semuanya asinkronus. Jadi orang tua ngambil setiap Senin, kemudian dikembalikan setiap Senin, nah, misalnya itu semua aktivitas dilakukan secara asinkronus. Nah, ini dilakukan sesuai dengan keadaan, bisa skenario satu atau bisa juga apa gabungan dari beberapa skenario sesuai dengan analisis saat sebelum PJJ, apakah anak seperti apa ya yang pas. Ya, peran guru hanya menyampaikan materi, apakah menyampaikan materi atau memfasilitasi ya. Kalau
Kalau lebih baik ya memfasilitasi. Jadi kalau penyampaian materi